Selamat hari Sabat. Kita bersyukur masih ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan pada hari Sabat yang suci ini. Marilah kita lebih dahulu berdoa. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, terima kasih dan syukur 6 hari lamanya Tuhan telah menyertai kami bekerja, memimpin, melindungi, memberikan kemampuan sehingga pada saat ini kami masih bisa mempunyai satu kesempatan untuk mempelajari firman-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Pada saat ini kami akan belajar firman-Mu dalam pelajaran sekolah Sabat yang 10 yang berjudul Ingatlah, Janganlah Melupakan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang suci untuk memimpin acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pekan ini kita akan melihat pada prinsip penting, yaitu tentang mengingat dan tidak melupakan interaksi Allah dalam hidup kita. Sesuai dengan judul pelajaran kita, sebagai contohnya, ingatlah, pelangi. Apa artinya? Jadi judul pelajaran kita yaitu ingatlah, janganlah lupa. Di sini ada satu contoh, kita disuruh mengingat adanya pelangi pada waktu air bah pada zaman Nuh. Kita disuruh mengingat janji Allah sehubungan dengan air bah dan janji Tuhan bahwa tidak akan menghukum umatnya dengan memusnahkan dengan air bah lagi, agar Allah memberikan tanda perjanjiannya dengan pelangi, supaya kita selalu ingat akan amaran dan tindakan Allah di dalam dunia ini. Jadi jika kita mengetahui arti dari pelangi, kita memiliki jaminan yang tertulis di langit dalam warna-warni yang indah, bahwa firman Allah itu pasti, dan kita bisa juga percaya pada janji-janjinya yang lain di dalam firman-Nya. Allah tidak hanya melakukan hal-hal yang besar kepada kita, tetapi Dia juga melakukan hal-hal yang luar biasa, yang tidak biasa dilupakan ketika Dia membawa umat Israel dari Mesir. Kenyataannya, Dia membuat kita bisa bertanya, apakah ada hal-hal yang sama dengan apa yang dilakukan Tuhan di seluruh muka bumi ini? Contohnya, Allah menyampaikan hukum-Nya dengan berbicara dan menulis sendiri kepada Musa. Allah punya tujuan dalam mengasihi umatnya, supaya umatnya menurut kepadanya dan melakukan semua perintahnya. Luar biasa, Allah mempunyai satu perbuatan atau satu keadaan di mana orang lain tidak mungkin berbuat seperti Dia. Contohnya pada waktu umat Israel berjalan di atas air. Apakah ada pemimpin-pemimpin yang lain yang bisa melakukan seperti itu? Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan dan berjaga-jaga agar kita tidak melupakan hubungan kita dengan Tuhan, sesama, dan orang asing di sekeliling kita. Tuhan mengamarkan kepada kita, jangan sampai kita melupakan hubungan bersama dengan Tuhan, sama dengan orang lain, dan bersama dengan orang asing di sekeliling kita. Ketika umat Tuhan setia kepada perintahnya, mereka akan mengalami kemakmuran yang luar biasa, sehingga mereka tidak perlu mengalami kekurangan apapun. Namun, seperti biasa terjadi, jika umat Tuhan bisa berhasil mencapai kemakmuran mereka, mereka lupa bahwa hanya Tuhan yang bisa membuat mereka berhasil. Di pikirannya semua hasil jerih payahnya sendiri. Padahal hanya Tuhanlah yang bisa menjadikan umatnya makmur, pribadi yang bisa melepaskan kita dari lubang kubur tersebut. Ingat, dulu kita sebagai budak, hanya dengan kasih karunia Kristus kita bisa dibebaskan dan diselamatkan oleh-Nya. Maka alangkah baiknya jika kita senantiasa ingat akan Dia dalam waktu yang tetap, paling tidak
ambil waktu 1 jam setiap hari untuk mengenang kasih Tuhan kita, Kristus yang telah menyelamatkan kita dengan mengenang seluruh kehidupannya, pelayanannya, pengorbanannya demi untuk menyelamatkan kita dari cengkeraman iblis. Kita disuruh ingat apa-apa yang sudah dikerjakan Tuhan bagi umatnya. Terlebih pada waktu Tuhan membawa keluar umat Israel dari perbudakan Mesir. Inilah sedikit atau sekelumit ringkasan pelajaran-pelajaran pada hari-hari yang lalu. Sekarang kita masuk dalam pendalaman. Ada 2 poin di sini. Yang pertama, betapa besarnya keridaan serta belas kasih Allah bagi makhluk yang berdosa, dengan menciptakan pelangi yang indah di awan-awan sebagai satu tanda perjanjiannya dengan manusia. Tuhan mengatakan bahwa apabila ia melihat pelangi itu, ia akan mengingat janjinya. Ini tidaklah mengartikan bahwa bisa jadi dia lupa, tetapi ia berkata-kata kepada kita dalam bahasa manusia agar kita dapat mengerti akan dia dengan lebih baik lagi. Allah bermaksud apabila anak-anak dari generasi mendatang menanyakan tentang pelangi yang indah yang terbentang di langit itu, maka orang tua mereka harus mengulangi kembali cerita tentang air bah dan menceritakan kepada mereka bahwa Yang Maha Tinggi telah menjadikan pelangi itu dan menempatkannya di awan-awan sebagai satu jaminan bahwa air tidak lagi akan menutupi bumi. Poin yang kedua, jadi dari generasi ke generasi pelangi itu akan menyaksikan tentang kasih ilahi kepada manusia dan akan menguatkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Kita bisa baca dalam Alfa Omega jilid 1 halaman 114. Sejak berdirinya kekristenan, belum pernah ada sebuah gereja yang mengambil bagian dari kekayaan dan kenyamanan secara materi yang di beberapa negara di dunia ini dinikmati saat ini. Pertanyaannya adalah, berapa biayanya? Kemakmuran seperti itu tentu mempengaruhi kerohanian kita dan juga bukan untuk kebaikan. Lalu, bagaimana? Sejak kapan memiliki kekayaan dan kelimpahan materi memperkuat nilai-nilai kekristenan seperti penyangkalan diri dan pengorbanan diri? Dalam kebanyakan kasus, hal terbaik menjadi semakin orang memiliki harta, semakin mereka merasa diri cukup dan mereka cenderung semakin kurang bergantung pada Allah. Kekayaan dan kemakmuran, bagaimanapun menyenangkan, selalu datang dengan jebakan-jebakan rohani yang berbahaya. Luar biasa pelajaran ini kita bisa memberikan satu gambaran. Bila mana kerohanian kita semakin tinggi, itu kita bisa juga semakin bisa menyombongkan diri. Demikian juga bila mana keadaan jasmani kita atau kelahiran kita kaya atau gereja kita luar biasa kaya, bisa berhura-hura, mereka sudah merasa bahwa mereka kuat dengan usahanya sendiri. Namun sebenarnya hanya Tuhanlah yang memberikan kuasa untuk semuanya yang berhasil di dalam dunia ini. Jadi jangan sekali-kali baik jasmani maupun rohani, baik fisik kita, baik keadaan di dunia kita, kekayaan kita, kemakmuran kita menjadi satu alat menjerat kita lebih jauh daripada Tuhan. Supaya kita setiap saat senantiasa ingat akan Tuhan, bahkan setiap waktu biarlah kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Inilah satu pelajaran yang perlu kita renungkan supaya kita menjadi alat-alat Tuhan dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin.